Indramayu, fokus Pantura, pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung sejak tanggal 14 Februari tahun 2024 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pasalnya selama hajat demokrasi 5 tahunan ini berlangsung, dan berjalannya penghitungan suara yang sudah diplenokan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat KPUD Indramayu, sudah ada 4 pelapor yang mengadukan ke Sentra Gakumdu Kabupaten Indramayu, baik pelaporan adanya dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat kecamatan dan ada juga pelaporan yang berorientasi adanya dugaan kecurangan perselisihan perolehan suara yang terjadi di Dapil 4 Indramayu. Salah satu kasus pelaporan yang ramai diperbincangkan adalah pelaporan dari caleg Partai Perindo Dapil 4 yang diduga kuat adanya unsur penipuan dari pihak penyelenggara kepada caleg. Kasus berikutnya adalah kasus yang menimpa pada salah satu caleg Partai Demokrat di Dapil 4 yang mengarah adanya unsur kecurangan perselisihan perolehan suara sehingga merugikan bagi caleg maupun Partai Demokrat itu sendiri, hingga kasus ini akan berlanjut ke meja Mahkamah Konstitusi, MK. Ditemui di ruang kerjanya Koordinator Divisi atau disingkat Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu Dede Irawan pada Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024 kepada Fokus Pantura membenarkan bahwa pasca pelaksanaan pemilu 2024 di Indramayu telah terjadi 4 pelaporan yang diterimanya, salah satunya dari Partai Perindo maupun dari Partai Demokrat Kabupaten Indramayu. Sejauh mana progres pelaporan yang ditanganinya, Dede Irawan menjelaskan, masih dalam tahap pembahasan. Progresnya ya kita tangani dan tidak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dalam hal ini Perbawaslu nomor 7 tahun 2023 terkait temuan dan laporan. Ada 3 laporan dan 1 laporan diregister sebagai temuan karena syarat formil waktu diketahuinya ada dugaan pelanggaran sudah terlewat atau kadaluarsa. Tapi dengan kadaluarsa itu kami jadikan sebagai informasi awal dan dijadikan sebagai temuan. Gitu. Pelaporan tersebut sudah diregister dengan nomor register 002-REG-LP-PL KAP 13.18 Romawi 3 2024. Artinya laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan material dan akan dilakukan penelusuran bukti keterangan melalui proses klarifikasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Rekomendasi ini sesungguhnya begini ya, dalam Bawaslu laporan jenisnya kita ya kan diamanatkan oleh konstitusi dalam hal ini Perbawaslu nomor 7 tahun 2023 untuk melakukan kajian awal selama 2 hari ya, kajian awal itu. Setelah kajian awal kami plenokan dengan pimpinan yang lain, ini layak tidak sebagai masuk terregister sebagai sebuah laporan. Kelayakan itu 3, unsur material, formil, dan adanya dugaan pelanggaran. Ketika sudah terregister berarti itu layak diteruskan menjadi sebuah laporan yang harus dilakukan klarifikasi ataupun langkah-langkah strategis untuk menyesuaikan atau menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Rekomendasi itu adalah keputusan akhir dari sebuah proses klarifikasi ataupun proses hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Bisa Bawaslu sendiri ataupun bersama Gakumdu. Tergantung dugaan jenis pelanggaran yang memang kemudian dilakukan oleh terlapor. Begitu. Ya, jadi beberapa aspek dalam Gakumdu ini kan pertimbangan hukum. Bagaimana kemudian yang sudah direkomendasikan hasil kajian Bawaslu itu dipertimbangkan oleh ketua institusi hukum yang lainnya. Sebagai apa? Asas komprehensivitas dalam melakukan penegakan hukum. Tentunya yang berkaitan adanya dugaan pidana kalau bersama Gakumdu. Kalau tidak bersama Gakumdu berarti 2 dugaannya, yaitu administratif dan kode etik. Sedang dalam tahap kajian awal. Siap. Ya. Siap. Karena masih argonya berlaku waktunya. Siap. Karena harapannya kami didukung oleh setiap pihak, ya kan, terutama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang dilaporkan pada Bawaslu. Kedua, persoalan penegakan hukum ini harus juga dimaknai sebagai proses yang memang natural. Ya,
kan harus dipahami oleh semua pihak bahwa di situ ada norma dan hukum yang berlaku, tidak subjektivitas harus objektif. Gitu. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Juhanda melaporkan dari Indramayu.